Assalamualaikum anak-anakku semua yang solih dan solihah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 1. Dan untuk video pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas muatan pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, dan IPA. Untuk muatan pelajaran IPS dan SPDP insya Allah akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Pertama, kita akan belajar PPKN. Di bab ini, kita akan belajar peduli lingkungan. Kita hidup di lingkungan masyarakat. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita mempunyai kewajiban untuk peduli terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan bertujuan agar tetap lestari. Jika tubuh sehat, maka masyarakat akan kuat. Sikap peduli dan tanggung jawab perlu kita lakukan dalam melaksanakan suatu kewajiban. Kita akan belajar pelaksanaan kewajiban sebagai warga di lingkungan masyarakat. Contohnya antara lain 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Kerja bakti membersihkan selokan. 3. Menanam pohon untuk menjaga lingkungan tetap asri. 4. Mendaur ulang sampah yang merusak lingkungan. Sekarang kita lanjut pelaksanaan kewajiban sebagai siswa di lingkungan sekolah. 1. Mentaati peraturan sekolah antara lain seperti memakai seragam, berangkat tepat waktu, dan yang lainnya. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, memelihara fasilitas yang ada di lingkungan sekolah, menghormati guru, dan menghargai sesama siswa. Pelaksanaan kewajiban sebagai siswa di lingkungan rumah. Pertama, belajar dengan rajin. 2. Menjaga kebersihan lingkungan rumah. 3. Mendengarkan nasihat orang tua. 4. Membantu orang tua sesuai kemampuan. 5. Menghormati orang tua dan menyayangi saudara. Setelah tadi kewajiban terhadap masyarakat, sekolah, dan keluarga, ini kita akan belajar pelaksanaan kewajiban terhadap diri sendiri. Yang pertama, menjaga kesehatan dengan cara olahraga, makan makanan yang sehat tentunya. Terus membeli jajan sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Lebih baik membawa bekal dari rumah. Dan selanjutnya adalah menjaga kebersihan tubuh dengan cara apa? Mandi, sikat gigi, gosok gigi menggosok gigi, terus keramas, memotong kuku, dan yang lainnya. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Semua warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan dasar seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2 yang berisi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Berarti wajib mengikuti pendidikan dasar dari SD atau MI sampai SMP atau MTS. Sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar kata kunci dalam judul teks non-fiksi. Pertama kita akan belajar apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada atau ditulis sesuai dengan fakta. Contoh dari teks non-fiksi ada berita, artikel, dan jurnal. Isi teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kata kunci adalah kata penting yang menggambarkan isi teks.
Jumlahnya biasanya antara 3 sampai 5 kata. Contoh, ada judul bacaan, pentingnya menanam pohon. Terdapat 3 kata kunci dalam judul tersebut, yaitu penting, menanam, dan pohon. Penting artinya utama atau sangat berharga. Menanam adalah menaruh bibit di dalam tanah supaya tumbuh. Pohon, tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judul. Sebelum membaca teks secara utuh, kita dapat memperoleh gambaran mengenai isi teks, atau dengan kata lain kita dapat memperkirakan isi teks tersebut. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, judul dalam teks merupakan bagian awal untuk mengetahui isi teks. 2. Setelah membaca judul, kita dapat menentukan kata kunci dari judul tersebut. Yang ketiga, kata kunci menjadi panduan dalam menentukan isi teks. Selanjutnya, setelah mengetahui isi teks, kita dapat menyampaikan melalui lisan dan tulisan. Kita juga dapat menentukan isi teks dengan pertanyaan. Contoh, di sini ada judul bacaan, mencegah bahaya demam berdarah. Kata kunci, mencegah demam berdarah. Perkiraan isi teks berdasarkan kata kunci dari judul. Teks ini yang pertama akan menjelaskan penyakit demam berdarah. Yang kedua, kita bisa memperkirakan bahwa di dalam teks tersebut menjelaskan alasan kita harus mencegah demam berdarah. Dan yang ketiga, teks tersebut menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Baik, selanjutnya ini adalah tugas untuk anak-anakku semuanya. Di sini Bu Guru sudah punya judul bacaan, manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Anak-anak silakan mencari kata kuncinya. Setelah ketemu kata kunci, anak-anak diminta untuk memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judul. Bisa nggih? Selanjutnya kita berlanjut ke muatan pelajaran IPA. Di sini akan kita pelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Sedangkan perkembangan adalah pematangan organ-organ manusia. Bab ini sudah dipelajari pada saat kelas 3 atau kelas 4 ya. Kita hanya mengulang kembali. Tahap pertumbuhan manusia. Ya, yang pertama adalah bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung kepada orang tuanya. Yang kedua, balita. Balita itu singkatan dari bawah 5 tahun. Berarti bayi atau anak-anak yang umurnya di bawah dari 5 tahun. Biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah anak-anak. Anak-anak ini sudah mulai mandiri. Selanjutnya adalah tahap remaja. Remaja ini adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini manusia mengalami pubertas dan biasanya masa pubertas ini untuk perempuan sekitar umur 10 sampai 15 tahun ini mulainya, dan anak laki-laki dimulai sekitar umur 12 sampai 14 tahun. Tahap berikutnya adalah dewasa. Sudah melewati masa pubertas, biasanya sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Yang keenam adalah lansia, yaitu lanjut usia. Lanjut usia ini biasanya sudah menjadi kakek nenek. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang masa pubertas. Apa itu masa pubertas atau masa puber?
Masa terjadinya perubahan fisik dari mental anak laki-laki dan anak perempuan yang disebabkan perubahan hormon. Masa puber juga masa akil balik. Ya, kita lanjut saja langsung ke ciri-ciri fisik masa pubertas ya. Di sini ada remaja laki-laki dan remaja perempuan. Ciri fisik yang pertama untuk remaja laki-laki, massa otot semakin bertambah, tubuh tambah berat dan tinggi. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Suara berubah menjadi tambah berat, tambah besar suaranya. Jakun mulai tumbuh dan tampak. Jakun itu seperti ada benjolan ya, seperti itu di leher bagian depan. Yang keenam, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. 7. Dada lebih bidang dan datar. Sedangkan untuk remaja perempuan, ciri fisiknya adalah 1. Massa otot semakin bertambah. 2. Tubuh tambah berat dan tinggi. 3. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 4. Suara berubah menjadi lebih nyaring, melengking biasanya suaranya. 5. Payudara membesar. 6. Pinggul membesar dan tubuh mulai membentuk. Ya, bagaimana cara menyikapi masa pubertas? Yang pertama, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sholatnya lebih rajin, tepat waktu, ngaji, dan yang lainnya. Yang kedua, mencari informasi dan berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang mengerti. Diskusi kepada orang tua atau kakaknya. Selalu berpikir positif dan menghasilkan perubahan yang positif. Mengembangkan hobi dan bakat. Banyak membaca buku, menjaga pergaulan. Ya, anak-anakku semua, selanjutnya akan Bu Hanin kasih tugas, yaitu tuliskan ciri fisik masa pubertas yang sudah kamu alami. Silakan nanti ditulis di buku tulis tematik ya. Untuk anak putra, silakan menulis ciri fisik yang sudah kamu pernah alami. Dan untuk anak putri seperti itu, tuliskan ciri fisik yang sudah kamu alami. Bisa dilihat tadi di materi tentang ciri fisik yang dialami pada saat masa pubertas. Selamat mengerjakan, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.